Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Askia di 14230 dari Pro 13 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di acara ketiga ini kita akan belajar untuk membuat peta kemiringan lereng dan juga sayatan skala menggunakan satu aplikasi yaitu aplikasi ArcGIS. Nah, kita buka dulu aplikasinya, buka ArcMap. Oke, jika sudah kita ke My Template, terus blank map, terus klik OK. Nah, kita ke Layers, klik Properties, lalu kita sesuaikan sistem koordinatnya menjadi 49S sesuai dengan peta yang kita gunakan. Kita klik OK, lalu kita ke Add Data. Pastikan data-data kita sudah tersimpan di satu folder yang sama, lalu kita langsung masukkan saja data batas administrasi dan juga kontur yang SHP. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita ke kontur, kita klik kanan, kita ke Open Attribute Table, lalu caranya, selanjutnya kita ke Table Option, lalu kita ke Add Field, kita masukkan namanya yaitu ketinggian, lalu untuk type-nya itu float, lalu klik OK. Nah, di sini masih kosong, kita klik kanan di bagian ketinggian, Field Calculator, lalu ke Elevation, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat di bagian elevation dan juga ketinggian apakah angkanya sudah sama. Nah, di sini terlihat bahwa di elevation itu ada komanya, sedangkan di ketinggian itu tidak ada. Caranya itu kita klik kanan, lalu klik field calculator di bagian elevation, lalu ke Python, string, lalu klik, kita hapus dulu ini, kita klik elevation, lalu ke replace, selanjutnya kita masukkan eh, tanda petik, titik, tanda petik, koma, tanda petik, lalu klik OK. Nah, di sini sudah berubah. Sekarang di ketinggiannya agar menjadi koma juga, itu kita klik VB Script, lalu number, kita hapus rumusnya, kita ke elevation, lalu klik OK. Nah, di sini sudah berubah dan artinya sudah sama. Kalau sudah kita close aja tabelnya. Selanjutnya kita akan mulai membuat eh, kemiringan lerengnya itu dengan cara kita mulai ke step selanjutnya. Itu kita klik Art Toolbox. Kita klik Art Toolbox itu. Nah, seperti ini. Lalu tunggu. Yang pertama kita akan membuat pin terlebih dahulu. Kita pindahkan. Nah, kita ke yang 3D Analysis Tools, lalu ke Data Management, lalu ke Pin, lalu Create Pin. Nah, outputnya itu kita masukkan di dokumen acara 3 kita kasih nama tim, lalu klik save. Nah, selanjutnya untuk koordinat sistemnya, kita pilih yang sesuai 49S, lalu inputnya itu kontur, lalu yang height field-nya kita ubah jadi ketinggian, lalu klik OK. Oke, tunggu dulu. Terus selanjutnya, sudah muncul. Selanjutnya kita ke Art Toolbox lagi, kita ke, sebentar, kita ke conversion, terus kita pilih yang from tip. Kita ke conversion di bagian sini, lalu kita ke uh, from tin, lalu kita pilih yang tip raster. Selanjutnya inputnya kita ubah jadi yang tin, lalu outputnya tetap, pastikan di metodenya linear dan output datanya itu float. Kita klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat slope. Kita akan membuat slope masih sama pakai Arc Toolbox. Setelah itu kita ke raster surface. Ini bagian raster surface. Lalu ke bagian slope. Untuk inputnya tin to ras. Terus outputnya yang lalu output rasternya tetap. Nah, kita ubah output measurement-nya jadi present rise. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya setelah membuat slope, kita akan mengelompokkan slope-nya sesuai dengan klasifikasi Van Zuydam. Itu dengan cara kita ke Art Toolbox lagi, lalu kita ke 3D Analysis Tools, itu ke raster reclass ini, lalu kita reclassify. Setelah itu kita bagian input rasternya itu di bagian slope tin, lalu klik classify, lalu kita ubah jadi 7, metodenya kita ubah jadi manual, lalu kita ubah saja di break values-nya. Itu ada 2, 7, 15, 30, 70.
70, 140. Kita lihat karena di sini nilai maksimum ketinggian itu 61, maka untuk maksimum values-nya kita tambahkan bisa minimal-minimalnya jadi 141. Selanjutnya kita klik OK, lalu klik OK, lalu klik OK. Oke, jika sudah, selanjutnya eh, kita akan mengubah data raster ke polygon. Caranya itu sama, ke Art Toolbox, lalu kita ke Cartography Tools, lalu ke Conversion Tools, lalu kita pilih yang From Raster, lalu dari From Raster kita pilih ke Raster to Polygon. Nah, untuk inputnya kita pilih yang Reclass, oke, lalu sisanya tetap, lalu klik OK. Lalu, oke. Selanjutnya kita akan menentukan luasan areanya. Itu caranya kita klik kanan pada bagian raster uh, Reclass, ini kita klik kanan, lalu kita pilih Open Attribute Table, kita ke Table Option, kita ke Table Option, kita Add Field, lalu kita klik luas, terus type-nya itu float. Lalu kita klik OK. Nah, luasnya masih 0, kita klik kanan di bagian luas, lalu ke calculate geometry, lalu kita ininya area, lalu square-nya itu meters, betul. Lalu coordinate sistemnya pastikan sudah 49S. Lalu klik OK. Kita tutup saja tabelnya. Selanjutnya kita unchecklist semua komponen di layers, sisakan raster reclass saja. Oke, sudah seperti ini. Kita pilih klik identify. Ini, identify. Lalu kita pilih saja bagian yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, agar nanti bagian-bagian tersebut hilang sesuai luasan yang sudah kita tentukan. Dipilih saja. Yang mana ya? Nah, setelah itu, setelah kita klik, ini bagian luas kita klik, lalu kita copy. Kalau sudah kita text saja. Selanjutnya kita klik kanan di bagian raster pilih class, lalu kita ke open attribute table, lalu kita ke table option, lalu pilih select by attribute. Jadi, lalu kita masukkan rumus, yaitu luas, kurang dari sama dengan, lalu kita copy paste luasan kita tadi. Nah, dua angka di belakang koma itu dihapus saja, lalu selanjutnya kita klik apply. Oke, kita X saja. Nah, sudah berkurang. Di bagian luasan-luasan yang sudah kita pilih. Selanjutnya, kita lagi ke Art Toolbox, kita ke manajemen data. Kita ke manajemen data. Kita ke data manajemen tools, lalu kita ke generalization, lalu kita pilih yang eliminate. Setelah itu kita pilih inputnya, itu yang raster tiri class, lalu outputnya itu kita simpan di folder pakai nama polygon eliminate. Kita buat folder baru. Oh enggak, kita tulis aja. Polygon. Lalu klik save, lalu klik OK. Selanjutnya untuk melihat hasil eliminasi kita tadi, itu kita bisa klik yang clear selected features. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan memperhalus poligonnya. Itu dengan cara kita masih di Art Toolbox, lalu kita ke Cartography Tools, selanjutnya kita ke Generalization, lalu kita pilih yang Smooth Polygon. Ini. Lalu untuk inputnya kita pilih yang Polygon Eliminate, lalu kita pilih yang smoothing algorithmnya itu kita pilih yang Zero Interpolation, lalu kita klik OK. Nah, tunggu dulu, untuk smoothnya memang agak lama. Oke, selanjutnya jika sudah, kita akan mengubah warnanya, itu dengan cara kita unchecklist di bagian Polygon Eliminate, lalu di bagian Raster Theory Class. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada Polygon Eliminate yang smooth, lalu kita klik Symbology, kita klik Properties, lalu kita ke Symbology Kategoris, lalu ke Symbology, ya, ini Symbology terus Kategoris, terus Value Field-nya, kita ubah jadi Grid Code, terus kita klik yang Add All Values.
Nah, jika setelah itu kita ubah warnanya sesuai dengan ketentuan. Yang mana untuk kelas 1 itu kita klik 2 kali lalu kita fill color-nya itu kita jadi warna leaf green. Ini leaf green. Lalu outline color-nya kita no color lalu klik oke. Untuk yang kelas 2 itu warnanya peridot green. Fill color lalu kita pilih yang peridot green. Lalu kita outline color kita no color lalu klik oke lalu lakukan semuanya seperti itu. Yang ketiga kita ke solar yellow. Lalu kita outline color no color lalu klik oke. Yang keempat itu electron gold. Kita fill color electron gold. Outline-nya no color klik oke. Lalu yang terakhir itu yang kelima itu rhodolite rose. Fill color. Rhodolite rose no color lalu klik oke. Setelah itu jika sudah selanjutnya kita klik hmm, apply lalu kita klik oke. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan memotong areanya agar sesuai kontra dengan batas administrasi kita sebelumnya. Itu kita klik yang list by drawing order dari sebelah sini. Jika sudah, kita taruh bagian batas administrasi kita itu ke layer paling atas. Nah, jika sudah, selanjutnya kita checklist batas adminnya. Nah, selanjutnya kita klik klik di bagian polygon ini, lalu kita ke fill color-nya, kita no color, dan outline color-nya kita ubah jadi merah, dan outline-nya kita tambah jadi 2. Lalu kita klik OK. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya kita akan memotong areanya dengan menggunakan geoprocessing. Lalu kita klik clip, lalu eh, di bagian inputnya kita pilih yang polygon smooth, lalu clip features-nya kita pilih yang batas administrasi. Itu untuk clipnya, lalu output-nya kita buat folder baru, new folder dengan nama kekeringan lereng. Oke, jika sudah kita klik save. Kita klik save. Lalu untuk auto features-nya kita kasih nama kemiringan lereng. Terus kita save, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita akan klik kanan di bagian layer kemiringan lereng. Kita tunggu sampai dia ada. Nah, kita klik kanan di bagian kemiringan lereng, lalu ke properties, ke simbology pastinya, lalu ke kategoris. Setelah itu ke import, kita ubah layernya menjadi polygon smooth ini, lalu klik OK, lalu value field-nya itu grid code, lalu OK. Lalu klik apply, klik OK. Nah, sudah, selanjutnya kita unchecklist aja yang di bagian polygon smooth-nya. Ini kita, nah seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat, ini sudah jadi peta kemiringan lerengnya, kita akan membuat sayatan. Untuk membuat penampang sayatan itu kita bisa men-checklist dulu batas administrasi sudah. Selanjutnya kita checklist juga yang di bagian tin. Kita checklist seperti ini. Lalu kita balik lagi ke 3D analysis. Nah, selanjutnya kita ke bagian 3D analysis dari bagian sini, lalu kita klik option, lalu kita di data di file pertama ini, kolom pertama itu kita klik foldernya, lalu kita buat folder yang baru. Kita buat yang baru, lalu beri nama sayatan. Lalu di kita show, oke. Okay. Lalu kita klik oke. Okay. Lalu kita klik oke. Okay. Nah, selanjutnya kita akan klik interpolate line ke bagian sini. Lalu kita langsung tarik saja garis sayatan yang sejajar yang tegak lurus dengan arah konturnya. Kita tarik saja dari sini sampai sini. Lalu jika sudah klik 2 kali, nah seperti ini. Lalu jika kita ingin melihat hasil kemiringan lerengnya, kita klik profile graph. Nah berarti nanti sayatan kita tuh seperti ini. Saya klik yang bagian profil graph untuk melihat bentuk sayatannya. Lalu selanjutnya kita checklist di layer kemiringan lereng sudah. Lalu kita unchecklist batas administrasi dan juga yang bagian pin.
Sudah seperti itu. Wow, keren. Nah, selanjutnya kita klik ke insert, lalu kita insert, lalu kita dapat data frame baru. Nah, selanjutnya itu kita klik kanan di bagian bawah, di bagian layer new data frame. Lalu kita ke properties, kita atur koordinatnya. Seperti biasa kita klik OK. Nah, kita klik kanan lagi, kita klik yang add data, lalu kita masuk ke folder yang sayatan. Di sini ada, kita pilih yang PG1, lalu kita klik add. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik di yang PG1, di bagian sini. Kita klik kanan, lalu kita klik open attribute table, lalu kita ke table option, kita pilih yang export, lalu kita table option export dengan nama table di folder sayatan. Oke. Kita ketik table di folder sayatan. Lalu kita save table. Jangan lupa untuk mengubah di bagian type-nya itu menjadi dbase table. Lalu kita klik save. Yes. Oke. Yes. Sudah, kita close saja tabelnya. Lalu sudah ada di bagian tabel ini. Kita klik kanan ke display X, Y. Lalu kita ganti di X-nya itu menjadi M, lalu Y-nya itu menjadi Z. Nah, untuk ini udah. Pastikan di bagian coordinate system sudah benar, lalu kita klik OK. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengubah poin menjadi garis dengan di bagian tabel ini kita ke Art Toolbox lagi, lalu kita ke Data Management Tools. Selanjutnya kita ke Features, ke bagian Point to Line. Nah, untuk inputnya itu kita ke Table Events. Outputnya itu kita pilih di file sayatan, lalu kita kasih nama sayatan. Lalu kita klik Save, klik OK. Sudah, selanjutnya kita akan membuat layoutnya dengan cara kita uncheck list dulu di bagian PG1 dan juga Table Events. Lalu kita klik kanan di bagian sayatan, lalu kita pilih yang zoom to layer. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian layout view. Itu ada di kita ke bagian layout view dan di bagian sini. So, lalu kita langsung sesuaikan aja. Kita sesuaikan saja untuk di bagian ininya itu di sini. Lalu untuk di bagian sayatannya kita pindah ke bawah. Sesuaikan. Untuk ini kita pindah ke sini. Nah, ini kita pindah ke bagian bawah. Kita sesuaikan aja. Nah, selanjutnya jika sudah, kita ke kepentingan lain kita zoom to layer. Kita sesuaikan untuk skalanya di bagian sini. Kita ubah aja. 89.000. Kita gunakan. Lalu di bagian si penampangnya juga sayatannya, itu kita ubah juga jadi 9. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita klik di bagian sayatannya. Sorry. Selanjutnya sudah. Nah, kita klik di bagian sayatan, lalu klik kanan properties, lalu kita ke bagian grids, lalu kita klik new grids, lalu measure grid, lalu next, lalu labels only, bagian appearance-nya, lalu next, lalu klik next, lalu kita klik finish. Nah, selanjutnya kita ke properties, lalu kita ke yang bagian access, lalu di bagian measure-nya, itu kita checklist bagian left dan bottom, berarti top dan right kita checklist, subdivision-nya juga sama. Lalu kita klik OK. Kita ke labels dulu. Nah, di label access-nya juga sama, kita di top dan right-nya kita checklist. Lalu di bagian label orientation-nya, itu kita checklist di bagian left aja, right-nya kita unchecklist. Lalu kita ubah font-nya, types-nya Roman, size-nya 10. Lalu di bagian additional properties, itu sama ini juga
Juga kita ubah menjadi Times New Roman dengan size-nya 10. Kita akan ambil format, lalu rounding-nya itu jadi 0. Kita klik OK. Klik OK, lalu kita klik Apply, klik OK. Kita balik ke properties lagi, kita ke line, lalu kita pastikan dia sudah terpencet Do Not Show Lines Vertex, lalu OK. Kita klik Apply, lalu kita klik OK. Nah, sudah terlihat seperti ini. Nah, kita bisa sesuaikan agar setannya itu ke bawah, agar 00. Nah, kita pakai pen, untuk kayak seperti film. Nah, kita sesuaikan. Nah, begini. Tarik ke bawah terus agar si XY-nya itu ada di sumbu, atau di bawah. Selanjutnya kita akan kasih keterangan untuk sayatan A dan juga B itu menggunakan teks ini. Kita klik teks ini, lalu kita taruh di sini, lalu kita klik 2 kali, kita klik A. Nah, jika sudah, kita klik properties, lalu kita ubah di bagian teksnya itu jadi Times New Roman, lalu untuk size-nya 10. Klik OK, lalu kita klik Apply, klik OK. Nah, jika sudah, kita copy aja. Kita taruh di bagian ujung dari sayatan ini. Kita tulis B, kita klik OK. Ini di bawahnya. Oke. Ini kita seret agak ke bawah. Oke. Lalu jika sudah, kita bisa salin saja bagian sini, lalu kita taruh di atas juga di bagian sorry, kita salin, kita taruh di bagian sini. Oke, kita tulis lagi aja berarti. Kita klik di sini. Nah, di sini kita tulis A. Di sayatan yang pertama kali kita tarik garis itu di mana? Nah, itu kita Times New Roman. Ukurannya 10, lalu kita klik OK, kita klik Apply, kita klik OK. Kita copy, kita taruh di sebelahnya. Kita ini aja, kita sesuaikan dulu yang ini. Sini, lalu kita tambahkan huruf B di sini. Sudah. Kita coba properties lagi. Kita change simbol, kita klik yang Times New Roman. Ukurannya juga 10, lalu kita klik OK. Kita klik Apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya jika sudah, kita buat lagi teks. Kita buat di bagian sini. Kita ketik. Itu isinya, kita ketik penampang sayatan A sampai B, bawahnya skala 1/89.000. Lalu kita ke change simbol, kita pilih yang Times New Roman, fontnya 10, lalu kita tambah bold, stylenya bold, lalu kita klik Apply, kita klik OK. Oh, sebentar. Kita oke. Ini kita sesuaikan aja. Dia berada di tengah-tengah. Nah, kalau gini, artinya peta kemiringan lereng dan juga sayatan berskala itu sudah jadi. Lalu setelah ini bisa langsung disimpan di file. Lalu kita klik Save As. Kita, nah jika sudah kita klik file, kita klik Save As, lalu simpan di tempat yang kita inginkan. Nah, itu kita taruh di acara 3. Kita langsung masukkan saja. Sudah jadi, terima kasih.